Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah tonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, malam ini Ines bakalan cerita tentang tempat wisata yang katanya horor di Kota Malang. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke tempat wisata yang pertama, yaitu Wisma Tumapel. Oke, Wisma Tumapel ini terletak di Jalan Tumapel, Kota Malang. Dulunya ini bukan Wisma Tumapel namanya, tapi Hotel Splendid yang dibangun pada tahun 1928. Hotel ini terkenal hotel yang sangat mewah banget pada masanya karena letaknya di tengah kota dan banyak tamu pejabat yang nginep di situ. Selain itu juga yang bikin dia mewah itu view-nya itu loh, Rek. View-nya bisa langsung memandang ke kali, namanya itu sungai-sungai. Nah, dulu kan sungai masih indah ya, Rek. Masih segar, dibuka jendelanya itu kita lihat pepohonan, kita lihat air bersih yang ngalir. Enggak kayak sekarang, pasti kan kita lihatnya pasti ada kasur liwat, bantal liwat, itu sebenarnya liwat. Apalagi dipan berarti lah kok indah, Rek, koyoi. Nah, tapi sayangnya di tahun 1944 bangunan ini beralih fungsi menjadi kantor pemerintahan pusat punyanya Jepang, karena pas saat itu sudah di tangan Jepang, Rek. Belanda sudah gak berkutik lagi. Tapi itu gak lama, karena tahun 1954 bangunannya dialih fungsikan sebagai wisma dosen dan kampus Universitas Airlangga Surabaya. Setelah itu gak lama sih, terus jadi punyanya Universitas Malang itu. Dan sempat ada kejadian kelam, jadi setelah kemerdekaan itu mungkin pribumi kan yo pingin move on yo, Rek, dijajah koyo ngono. Jadi bangunan peninggalan kayak punya Belanda atau yang lainnya itu dibakar. Dan Wisma Tumapel ini termasuk salah satu yang dibakar juga, tapi nggak semuanya terbakar, ada beberapa yang bangunan yang masih utuh. Nah, di Wisma Tumapel ini juga kalau sekarang kita berkunjung ke sana ada peraturan-peraturan yang harus ditaati kalau kita berkunjung ke sana. Seperti tidak boleh membuka pintu ruangan yang sudah ditutup atau dikunci. Nggak tahu kenapa, tapi udah dari dulu nggak boleh dibuka pintu-pintu itu. Terus juga kita nggak boleh teriak di dalam situ. Jadi kita harus kayak lirih-lirih lah, Jawa ngarani, Rek. Nggak boleh teriak-teriak. Dan kita juga di sana itu harus sopan yang pasti. Terus Wisma Tumapel ini jadi berkesan horor di masyarakat. Saking horornya tempat ini, dari artikel yang aku baca, dari 30 keluarga dosen yang ditawarin untuk tinggal di situ, cuma ada 2 keluarga yang mau tinggal di situ, Rek. Bangunan segede itu ditinggalin cuma sama 2 keluarga. Bayangno, sekandel opo mentalmu, Rek. Nah, keluarga yang tinggal di situ juga nggak lempeng-lempeng aja, banyak banget kejadian janggal yang mereka alami. Mulai saat hari mereka mendengar langkah kaki orang yang pakai sepatu lagi berjalan-jalan di area koridor. Lalu ada juga yang melihat penampakan anggota keluarga mereka yang saat itu sedang berada di luar kota. Jelas gak mungkin ta wong ndek Surabaya moro-moro muncul di Malang. Koyo ono pintu Doraemon ae. Terus merinding, Mbak. Di sana juga katanya sering tampak
saking panjangnya rambutnya. Juga di bagian pojok wisma sering terlihat penampakan laki-laki Belanda yang memakai baju militer zaman dulu. Di situ juga banyak banget penghuni-penghuni lain yang gak kasat mata suka berlalu lalang di area wisma. Mungkin karena tempatnya yang rimbun secara di samping-samping wisma kan banyak pohon-pohon gede banget ya Rek. Terus letaknya yang dekat dengan sungai serta keadaan bangunan yang kurang terawat dulunya. Jadi menambah kayak nyaman gitu mungkin buat mereka. Nggak cuma itu, kalau kita berjalan-jalan di sana katanya di salah satu ruangan wisma tersebut ada bekas darah yang tertinggal dan nggak bisa hilang, nggak bisa dibersihkan juga di ubin lantai wisma tersebut. Kalau sekarang kita nggak bisa pastikan ya, soalnya ruangannya udah ditutup semua dan dikunci. Mungkin karena udah tua juga bangunannya, atau takutnya banyak tangan-tangan jahil yang sering ngerusak tempat bersejarah kayak gitu. Di situ juga nggak cuma di ruangannya sih, sebenarnya di koridor juga ada seperti bekas-bekas darah, tapi nggak banyak. Tapi semuanya kembali ke diri kita masing-masing ya Rek. Pokoknya kita nggak mengganggu, pasti mereka juga nggak mengganggu kita. Kalau bisa sih kita menjaga tempat yang seperti itu, atau jangan merusaklah seenggaknya kalau kita sedang berkunjung di tempat-tempat wisata atau tempat bersejarah. Jangan meninggalkan sebuah kenangan di sana. Dan yang pastinya kita harus sopan dimanapun tempatnya, karena nggak cuma kita yang berada di situ, atau mungkin di situ ada yang tinggal. Ya, kita harus saling menghormati ya sesama makhluk. Oke, sampai di sini dulu cerita aku tentang tempat wisata yang katanya horor di kota. Jangan lupa tonton kelanjutan